wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita ke salah satu taman di antara taman-taman surga di dunia, Allah pula lah yang akan memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini Allah bimbing untuk meluruskan niat-niat kita. Kita hadir di majlis ilmu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita, daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Ya. Karena itu di antara syarat iman. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi au min waladihi au minan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, daripada cintanya kepada anak-anaknya, dan daripada cintanya kepada manusia seluruhnya. Ya. Maka seorang mukmin tidak mungkin sampai pada tingkatan kamalul iman, iman yang sempurna, sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada semua sesuatu, daripada semua manusia, kecuali cintaku kepada diriku ya Rasulullah. Ya. Umar menjadikan cintanya kepada dirinya lebih utama daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ditegur oleh Nabi, "La ya Umar." Tidak wahai Umar. Ya. Tidak, bukan seperti itu cinta seorang mukmin. Maka kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maka di kali yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar wahai Umar. Ya, karena konsekuensi iman mengharuskan seorang mukmin untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Ya, sampai di atas cintanya kepada dirinya sendiri. Ya. Oleh karenanya kita belajar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan busra, memberikan kabar gembira bagi seorang mukmin yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat
bersama orang yang dia cintai. Ya. Seseorang akan dibangkitkan di hari kiamat dan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Maka cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah roja, harapan. Ya, harapan bagi kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang yang kita cintai, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya, dari jalan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya datang seorang Arab Badui menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun orang tersebut tidak bisa menyaingi amalan-amalan mereka." Ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun dia tidak mampu menandingi amalan-amalan kebaikan kaum tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi yang mulia, "Al-mar'u ma'a man ahab." Wahai fulan, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa setelah hidayah Islam, melainkan gembiranya mereka tatkala mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Ya. Ini hadis yang membuat sahabat-sahabat Nabi sangat bergembira tatkala dikabarkan kepada mereka bahwasanya seorang hamba di hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, "Wa ushhidullah anni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan saya persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Anas bin Malik mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku persaksikan bahwasanya Anas bin Malik mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dan aku berharap bahwasanya aku akan dikumpulkan bersama mereka, meskipun aku tidak mampu beramal seperti amal-amal mereka. Ya, ini harapan Anas bin Malik yang menunjukkan bahwasannya mencintai orang-orang yang mulia, mencintai orang-orang yang saleh adalah sebuah keutamaan. Ya, karena ada harapan kita dikumpulkan bersama mereka, ya, bersama orang-orang yang saleh tersebut. Maka kita berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara caranya dengan cara mempelajari dan mengkaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang Allah muliakan. Poin pertama yang kita bahas tentang definisi akhlak. Apa itu akhlak? Ya, apa itu akhlak? Ya, kita sering mendengar kata akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Apa makna akhlak? Kata para ulama, definisi akhlak fil lugha secara bahasa, kata akhlak di dalam bahasa Arab itu bentuk jama' dari kata al-khuluq. Ya, bentuk jama' dari kata al-khuluq. Al-khuluq mufrad, jamaknya al-akhlaq. Wa huwa at-tab'u was-sajiyah. Dan akhlak, ya, secara bahasa itu maknanya at-tab', ini tabiat. Tabiat. Ya. Was-sajiyah. Sajiyah yakni tabiat. Ya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala di dalam kitab Gharibul Hadits. Jadi akhlak secara bahasa artinya tabiat. Ya. Yang namanya tabiat imma sifatnya positif, imma sifatnya apa? Sifatnya negatif. Ya. Ada tabiat yang sifatnya baik, seperti apa? Seperti yakni kelemah lembutan, seperti kedermawanan. Ini tabiat-tabiat yang baik. Ada tabiat-tabiat yang sifatnya buruk. Seperti apa? Temperamental, mudah marah, ya, atau dusta. Ini tabiat-tabiat yang buruk. Maka makna akhlak secara bahasa itu tabiat secara umum. Baik yang sifatnya positif ataupun yang sifatnya negatif. Adapun akhlak secara istilah, kata para ulama, maka kata akhlak itu memiliki dua pengertian. Ya, kata akhlak memiliki dua pengertian. Ada makna umum dan ada makna khusus. Akhlak secara istilah ada makna umum, ada makna khusus. Adapun makna umum dari kata akhlak, kata para ulama, yutlaqu ala sifah allati taqumu bin nafsi ala sabilir rusukh wa yastahiqul mawsufu biha al-madhu awidh-dham. Kata akhlak secara istilah yakni as-sifah, sifat allati taqumu bin nafs, yang ada di dalam jiwa seseorang. Ya, sifat yang ada dalam jiwa seseorang. Ala sabilir rusukh, yang sifatnya mengakar. Ya. Yakni karakter atau sifat yang mengakar, yang ada dalam jiwa seseorang. Itu namanya akhlak. Ya, karakter yang mengakar, yang ada dalam jiwa seseorang. Yang mana orang yang memiliki karakter tersebut, ya, yastahiq, berhak untuk dipuji atau berhak untuk dicela. Itu namanya akhlak. Ya. Karakter yang sifatnya kuat, yang mengakar dalam jiwa seseorang, yang dengan karakter tersebut dia bisa dipuji atau sebaliknya bisa dicela. Tergantung karakternya apa. Karakternya positif atau negatif. Kalau karakter yang dia punya positif, maka dia berhak untuk apa? Untuk dipuji. Kalau karakter yang dia punya sifatnya negatif, maka dia berhak untuk dicela. Ini makna akhlak secara umum. Adapun makna akhlak secara khusus, kata para ulama, maknanya adalah wa yutlaqu 'ala tamassuk bi ahkami syar'i wa adabihi fi'lan wa tarkan. Ya, makna akhlak secara khusus yakni tamassuk, berpegang teguh. Bi ahkami syara', berpegang teguh di atas hukum-hukum syariat. Ya. Wa adabihi, dan adab-adab agama, fi'lan wa tarkan. Ya. Baik dalam perkara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Baik, saya ulang. Definisi akhlak secara khusus maknanya berpegang teguh di atas hukum-hukum syariat, ya, dan adab-adab syariat dalam mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Yakni orang yang berakhlak dalam makna khusus, dalam makna syar'i, itu mencakup perkara akidah, mencakup perkara apa? Perkara ibadah, dan mencakup perkara muamalah. Ya.
Adapun makna akhlak secara umum itu biasanya terkait dengan apa coba? Terkait dengan muamalah dengan orang lain, ya. Kalau kita mendengar kata akhlak, maka yang tergambar adalah bagaimana seseorang bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Ya. Tapi akhlak dalam apa? Makna agama, dalam makna syar'i itu bukan hanya masuk dalam bab muamalah. Ya. Tapi juga masuk dalam bab apa? Dalam bab akidah, masuk juga dalam bab ibadah. Karena seorang mukmin tidak mungkin dikatakan berakhlak secara syar'i kecuali tatkala dia berjalan di atas akidah yang sahihah, di atas tauhid yang benar. Ya, seorang hamba tidak dikatakan berakhlak secara syar'i melainkan tatkala dia berusaha untuk beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna akhlak, ya, di dalam agama itu mencakup segala urusan agama kita. Baik dalam masalah akidah, baik dalam urusan ibadah ataupun dalam perkara muamalah, ya. Dan akhlak dalam 3 aspek tersebut semuanya dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana berakhlak yang benar kepada pencipta kita. Hablum minallah. Ya, bagaimana kita berusaha mentauhidkan Allah, bagaimana kita berusaha untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah dengan benar kepada Allah, dan juga hablum minan nas. Nabi mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Ya. Jadi makna akhlak di dalam agama itu sifatnya luas. Ya. Bukan hanya masuk dalam bab muamalah, tapi masuk dalam perkara akidah dan juga perkara ibadah. Ya. Maka seorang mukmin yang berakhlak adalah seorang mukmin yang berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan agamanya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Perlu kita ketahui, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul risalah Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa. Apa makna Al-Mustafa jemaah? Al-Mustafa yakni Al-Mukhtar. Orang yang dipilih. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencela orang-orang ahli kitab, ya, tatkala mereka hasad, tatkala mereka dengki, ya, ketika mereka tahu ternyata nabi akhir zaman yang mereka tunggu dari kalangan bangsa Arab. Ya, dari kalangan keturunan Ismail. Ya, padahal mereka berharap bahwasannya nabi akhir zaman tersebut datang dari golongan mereka. Ya, Allah mencela orang-orang ahli kitab, ya, bahwasannya hak memilih seseorang menjadi seorang nabi dan rasul itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia. Ya. Allah yang berhak memilih nabinya dari kalangan siapapun. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memilih Ibrahim sebagai seorang nabi, sebagaimana Allah memilih Yakub sebagai seorang nabi, maka dialah Allah yang punya hak mutlak untuk mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Ya. Maka orang-orang ahli kitab, mereka bukannya tidak tahu bahwasanya Muhammad itu
utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, bahkan mereka mengenal secara persis ciri-ciri Rasul yang terakhir tersebut. Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahli kitab itu mengenali sosok Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Ini enggak samar bagi mereka. Namun kesombongan mereka, hawa nafsu mereka menghalangi mereka dari iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempersiapkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemikul risalah yang Allah jadikan sebagai penutup semua agama. Yang Allah jadikan sebagai penutup semua nabi dan rasul. Ya, maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, Allah tampakkan akhlak-akhlak tersebut ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan akhlak Nabi itu bukan hanya datang setelah Nabi diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya, sebelum beliau diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur di kalangan bangsa Arab sebagai orang yang akhlaknya sangat tinggi, akhlaknya sangat mulia. Dan itu semua dipersaksikan oleh mereka, oleh orang-orang kufar Quraisy yang memerangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai orang kufar Quraisy mengatakan, ya, kita ini tidak yakni membenci akhlak Muhammad. Kita tidak memerangi akhlak Muhammad, tapi yang kita benci adalah apa yang dia dakwahkan. Ya, yang kita tidak suka adalah dakwahnya Muhammad. Secara tabiat, secara akhlak, ya semua tahu bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersaksikan, ya, bagaimana akhlak Nabi sebelum diangkat sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan wahyu yang pertama di Gua Hira. yakni awal-awal surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tatkala turun malaikat Jibril, ya, mendatangi Nabi di Gua Hira, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat ketakutan. Maka Nabi yang mulia